Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafardana. Saya berasal dari Departemen Seni Rupa, jurusan Desain Komunikasi Visual. Yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, sebagai dosen mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan kewirausahaan. Yang pertama yaitu adalah ciri-ciri seorang wirausahawan yang berhasil. Mungkin banyak sekali di luar sana yang kita temui, baik di media-media, artikel, buku-buku. Perjalanan seorang wirausahawan yang begitu hebatnya, kaya raya, dan begitu sukses di dunia ini, dan ternyata mengikuti proses yang sangat panjang sekali. Seperti yang kita alami saat ini, mulai dari yang bukan siapa-siapa, menjadi seorang yang sukses, dan impian itu bisa menjadi kenyataan bahkan di luar ekspektasi kita. Beberapa cirinya mungkin bisa kita rasakan. Apakah ciri tersebut bisa kita miliki, atau mungkin kita bisa perbaiki diri dan melakukan berbagai hal agar ciri tersebut bisa ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah wirausahawan yang berhasil atau wirausaha yang berhasil itu pastilah mempunyai visi dan misi serta tujuan yang jelas. Artinya apa? Artinya adalah untuk menjadi sukses, seseorang harus mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Punya pandangan yang tidak hari ini. Bagaimana langkah ke depan dia akan seperti apa, menjadi apa, mau melakukan apa, dengan siapa, jenisnya apa. Kemudian itu semua disusun atau didesain sedemikian rupa. Ciri-cirinya sebenarnya banyak. Di antaranya adalah untuk menjadi sukses sebagai wirausahawan, Anda harus menjadi orang yang pekerja keras, tidak patah semangat, dan tidak hanya mencari yang mudah. Seberat apapun resikonya, Anda akan belajar bertanggung jawab. Karena ciri berikutnya adalah orang yang mempunyai tanggung jawab yang besar atas segala aktivitas yang dilakukan. Biasanya, wirausahawan yang berhasil, dia akan berani maju di depan dan mengatakan kalau dia yang melakukan, maka dia yang berani untuk menyelesaikan. Kemudian komitmen. Tidak diragukan lagi kalau orang-orang yang sukses cenderung memiliki komitmen yang sangat kuat. Kalau janjinya hari ini, ya harus selesai hari ini. Semakin besar, semakin luas relasi yang kita dapat, semakin memudahkan usaha yang akan kita kembangkan suatu saat nanti. Dan itu adalah beberapa syarat-syarat yang dibutuhkan dan diperlukan sebagai ciri wirausahawan yang sukses. Lalu pasti akan muncul pertanyaan dalam diri kita. Lalu bagaimana cara atau strategi mendirikan suatu usaha? Banyak sekali sumber dan strategi seseorang dalam memulai atau merintis usahanya. Jika secara profesional, ada 3 cara memulai usaha. Yang pertama adalah dengan mendirikan usaha baru. Artinya adalah betul-betul didesain, direncanakan. Apakah sendiri, dengan keluarga, ataupun rekan, bisa saja, tetapi dengan sengaja didirikan usaha baru. Jadi benar-benar disengaja. Yang kedua adalah dengan cara membeli perusahaan. Artinya, perusahaan yang sudah ada, Anda berani untuk membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah sistem kerjasama manajemen dengan sistem waralaba yang bernama franchise, di mana Anda mencoba memakai nama perusahaan lain yang sudah established. Kadang-kadang ketika kita memulai usaha atau sudah berjalannya usaha, dalam rancangan seperti yang sudah kita desain, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai sejak dini, sejak awal. Karena banyak faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan usaha kita. Di antaranya adalah yang pertama, data atau informasi yang tidak lengkap. Kalau ingin mendirikan usaha, termasuk persoalan hukum,
harus begitu lengkap agar sehingga kita bisa nyaman menjalankan bidang usaha yang dimaksud. Kemudian, salah perhitungan. Tidak selamanya yang banyak diminati di tempat lain akan cocok di tempat kita. Perlu juga buat kita untuk melakukan analisis kebutuhan usaha, sehingga hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pribadi dalam menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan tersebut beroperasi harus dianalisis sedemikian rupa dalam kebutuhannya. Kebutuhan yang beragam jenis, di mana segala sesuatu tergantung bidang dari perusahaan yang akan kita bangun itu, baik perusahaan pribadi, perusahaan keluarga, atau memang perusahaan dalam kaliber yang lebih luas dan lebih besar. Kemudian lakukan analisis secara benar dan tepat dari segala sisi, sehingga kita bisa melihat kalau ini mungkin bisa dilakukan. Kemudian kita lanjut soal modal ya. Pada prinsipnya, modal itu tuh dibagi dua. Yang pertama, dalam bentuk materi atau uang. Artinya, ini diperlukan sebagai syarat untuk memulai sebuah usaha. Kadang tidak bisa dipungkiri, kita akan membeli sesuatu, kita akan membeli hal yang dibutuhkan untuk memulai usaha kita. Yang kedua adalah modal keahlian atau skill. Makanya, besar kemungkinan ketika ingin berhasil, carilah usaha-usaha yang memang di passion kita, sehingga ada ketertarikan dalam diri kita untuk membuat usaha tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.